Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi kepada Bapak dosen Bapak Beni Dwi Luksito Aji MPD pengampu mata kuliah PPKN SD1. Selamat pagi juga kepada teman-temanku semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat berdiskusi bersama. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bella Rusdiana, NPM 20144600139 dari kelompok 5. Ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan lingkungan hidup. Pengertian lingkungan hidup secara umum, lingkungan yang meliputi lingkungan fisik, kimia, dan biologi. Lingkungan biologi mencakupi lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan, dan lingkungan hidup tumbuhan. Pengertian lingkungan hidup menurut para ahli. Yang pertama, menurut Munajat Danusaputro, lingkungan hidup merupakan semua benda, daya, serta kondisi termasuk manusia dan perbuatannya yang terdapat dalam ruang, di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup mereka, serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya. Lingkungan hidup merupakan semua benda dan daya serta kondisi termasuk manusia dan perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya. Yang kedua, menurut Profesor Otto Sumarwoto, lingkungan hidup merupakan semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang ditempati dan mempengaruhi kehidupan kita. Berarti, menurutnya, lingkungan hidup merupakan segala kehidupan di muka bumi ini yang saling mempengaruhi. Yang ketiga, menurut Emil Salim, lingkungan hidup merupakan semua benda, keadaan, kondisi, dan juga pengaruh yang berada dalam ruangan yang sedang ditinggali dan mempengaruhi kehidupan sekitarnya, seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Selanjutnya, pengertian lingkungan hidup menurut undang-undang. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun yang dimaksud dari lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Adapun komponen-komponen dari lingkungan hidup yaitu komponen yang pertama yaitu lingkungan fisik atau organik. Lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, ombak, dan lain sebagainya. Yang kedua, lingkungan biologi atau organik merupakan segala sesuatu yang bersifat biotis berupa mikroorganisme, parasite, hewan, serta tumbuhan. Yang ketiga, lingkungan sosial. Lingkungan sosial sendiri terdiri dari 3 macam. Yang pertama, lingkungan fisiososial seperti peralatan, mesin, dan juga gedung. Yang kedua, lingkungan biososial merupakan manusia dengan segala interaksinya terhadap tumbuhan beserta hewan domestik dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber-sumber organik. Yang ketiga, lingkungan psikososial berhubungan dengan tabiat manusia, sikap, pandangan, keinginan, dan keyakinan. Sekian dari saya, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan teman saya yaitu Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Ulia Chandra, NPM 20144600126. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur atau komponen dalam lingkungan hidup. Unsur-unsur atau komponen dalam lingkungan hidup ini terdiri dari 3 macam. Ada
unsur biotik atau hayati, ada abiotik, dan ada unsur sosial budaya. Dari unsur biotik atau hayati terdiri dari 3 makhluk, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan di abiotik itu terdiri dari benda-benda yang tidak hidup seperti tanah, air, udara, maupun iklim. Dan yang terakhir ada unsur sosial budaya, seperti budaya yang contohnya itu ada di sekitar masyarakat kita. Ada juga ekologi, yaitu adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan, menunjukkan bahwa makhluk hidup dan kehidupannya selalu berinteraksi dengan lingkungan. Di mana dia hidup, makhluk hidup akan mempengaruhi lingkungannya. Begitupun perubahan lingkungan akan mempengaruhi kehidupan makhluk hidup. Jadi perlu adanya kesadaran lingkungan hidup. Jadi merupakan perhatian atau kepedulian masyarakat dunia terhadap lingkungan sebagai akibat terjadinya berbagai masalah lingkungan. Maka diperlukan kesadaran lingkungan hidup. Perkenalkan, nama saya Abida Nugrahaini, NPM 201 446 00143. Baik, selanjutnya yaitu hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Pertama, hak, yaitu menikmati lingkungan segar, mendapatkan lingkungan yang tidak tercemar, memanfaatkan sumber daya alam untuk kehidupan, menikmati alam sebagai wahana wisata, dan yang terakhir yaitu memanfaatkan alam sebagai sumber belajar. Selanjutnya yaitu kewajiban, yang meliputi membersihkan lingkungan dari sampah, tidak mencemari tanah, air, dan udara, memanfaatkan sumber daya alam secara hemat, mengadakan penghijauan tanah yang gersang, terus tidak memburu hewan-hewan di hutan, dan yang terakhir yaitu pemanfaatan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Materi selanjutnya yaitu pendidikan lingkungan hidup. Pengertian dari pendidikan lingkungan hidup merupakan upaya mengubah perilaku dan sikap yang dilakukan oleh berbagai pihak atau elemen masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai lingkungan dan isu permasalahan lingkungan yang pada akhirnya dapat menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelestarian dan keselamatan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Di sini saya Wimbo Handoko, NPM 2014 4600149, ingin melanjutkan presentasi dari teman-teman saya, yaitu lingkungan hidup, visi terwujudnya manusia Indonesia yang memiliki pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan untuk berperan aktif dalam melestarikan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk mencapai suatu tujuan, yaitu pengetahuan, sikap, kepedulian, keterampilan, dan partisipasi. Tujuan umum konferensi televisi 1. Untuk membantu menjelaskan masalah kepedulian serta perhatian antara ekonomi, sosial, politik, dan ekologi di kota maupun pedesaan. 2. Untuk memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengembangkan pengetahuan, nilai, sikap, komitmen, dan kemampuan. 3. Untuk menciptakan pola perilaku baru pada individu, kelompok, dan masyarakat sebagai suatu keseluruhan terhadap lingkungan. Konfigurasi pendidikan lingkungan hidup dalam PKM. Kesadaran perlunya sikap peduli lingkungan, paham dan peduli lingkungan dalam pengolahan lingkungan hidup. Manfaat peduli lingkungan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Bagaimana cara menerapkan peduli lingkungan? Penilaian diri sendiri mengenai peduli lingkungan itu mencakup sikap-sikap moral, konsep-konsep moral. Kata hati tentang peduli lingkungan, niat yang dibarengi rasa percaya diri untuk peduli lingkungan, empati terhadap orang yang peduli lingkungan, penghargaan diri kita
untuk peduli lingkungan. Itu termasuk dalam sikap moral. Kemampuan peduli lingkungan, kemauan peduli lingkungan, kebiasaan peduli lingkungan itu termasuk dalam perilaku moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Afifah dari kelas A420. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup ada dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam yang disebabkan oleh peristiwa alam, yaitu seperti tsunami, gempa bumi, letusan gunung berapi. Di sini juga ada faktor manusia. Faktor manusia itu yang disebabkan oleh ulah manusia yang tidak bertanggung jawab Contohnya penebangan hutan liar, merusak hutan bakau, menimbun rawa, pembuangan sampah sembarangan, begitu ya. Nah, di sini juga ada dampak. Dampak di sini ada dua jenis, yaitu adanya faktor alam dan faktor manusia. Nah, faktor alamnya pemanasan global yang disebabkan oleh efek rumah kaca, begitu ya. Nah, di sini juga ada faktor manusia. Nah, faktor manusia yang terjadi pencemaran, banjir, tanah longsor, pencemaran udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya Suciati Anggi Pratiwi, NPM 2014-46158, akan mempresentasikan mengenai upaya pemerintah dalam pelestarian lingkungan hidup. Pemerintah merupakan penanggung jawab bagi kesejahteraan rakyatnya. Maka dari itu, pemerintah sangat wajib dan harus bertanggung jawab dalam pelestarian lingkungan hidup. Karena lingkungan hidup merupakan komponen yang sangat diperlukan bagi keberlangsungan rakyatnya di suatu pemerintahan. Upaya-upaya pemerintah dalam melakukan pelestarian lingkungan hidup dapat dilakukan dengan yang pertama, mengeluarkan undang-undang seperti Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang tata kelola tanah. Yang kedua, dapat dilakukan dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Dan selanjutnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan pemerintah yang dikeluarkan ini seperti PPRI nomor 24 tahun 1986 tentang AMDAL atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Yang ketiga, pemerintah dapat melakukan atau membuat sebuah badan hukum yang mengatur tentang lingkungan hidup. Badan pengelolaan ini dibuat dengan tujuan yang pertama, menanggulangi pencemaran, baik pencemaran tanah, air, dan udara. Yang kedua adalah untuk menilai dan menganalisis mengenai AMDAL. Dan tujuan yang ketiga dari dibentuknya Badan Pengelolaan Lingkungan ini yaitu dapat mengawasi bahan berbahaya dan beracun atau B3 yang dilakukan oleh beberapa oknum. Selain itu juga pemerintah dapat melakukan program-program seperti program reboisasi dan mendukung semua hal-hal yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya, upaya masyarakat bersama pemerintah sebagai warga negara yang baik untuk melestarikan lingkungan hidup. Masyarakat harus dan wajib dalam melestarikan lingkungan hidup, karena manusia atau masyarakat ini sendiri hidup selalu berdampingan dengan alam. Contohnya saja saat kita bernafas, kita selalu membutuhkan udara yang kita dapat dari alam. Maka dari itu, kita harus menjaga kelestarian lingkungan hidup ini dengan cara kita masing-masing. Upaya-upaya masyarakat, maksud saya, yang dapat dilakukan untuk pelestarian lingkungan hidup ini, yang pertama adalah pelestarian tanah. Pelestarian tanah ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, seperti reboisasi. Yang kedua adalah tidak membuang sampah sembarangan di tanah, seperti menimbun sampah-sampah plastik di tanah. Yang ketiga adalah membuat sengkedan, seperti di daerah pegunungan-pegunungan tinggi, sawahnya harus dibuat sengkedan agar tidak terjadi longsor. Yang kedua adalah pelestarian udara. Udara merupakan komponen yang sangat diperlukan bagi keberlangsungan kehidupan suatu makhluk hidup. Karena kita bernafas sangat membutuhkan udara. Maka dari itu, kita harus dan wajib untuk
melestarikan kelestarian udara ini agar tetap bersih dan tidak kotor dari asap-asap polusi udara. Upaya dalam pelestarian udara ini yang pertama, kita dapat menanam pohon atau membuat tanaman-tanaman yang sedang viral saat ini, karena pohon atau tanaman ini sangat berpengaruh untuk kebersihan udara, karena pohon akan menyerap polusi-polusi udara atau menyerap karbon dioksida untuk diolah dan diproses untuk menghasilkan oksigen yang kita hirup untuk bernafas. Selanjutnya adalah mengurangi pengeluaran gas-gas dari asap-asap kebakaran, seperti kebakaran hutan, kita membakar sampah, atau cerobong-cerobong asap dari pabrik-pabrik. Selanjutnya adalah mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia yang kita dapatkan dari penggunaan pendingin atau AC dan kulkas, karena bahan-bahan kimia itu dapat merusak lapisan ozon. Ketiga adalah pelestarian laut. Pelestarian laut dapat dilakukan dengan reklamasi seperti penanaman pohon-pohon bakau di pantai agar tidak terjadinya abrasi. Yang kedua adalah dilarangnya untuk pengambilan batu-batu karang, karena batu karang merupakan habitat dari ikan dan tanaman-tanaman laut. Dan yang terakhir adalah dilarangnya untuk penggunaan pukat harimau dan bahan peledak saat mengambil ikan. Selanjutnya adalah pelestarian flora dan fauna. Kehidupan di bumi ini merupakan sistem ketergantungan antara kita manusia dengan hewan, tumbuhan, dan alam sekitarnya. Maka dari itu, kita perlu untuk melestarikannya. Seperti yang pertama, membuat cagar alam dan swaga marga satwa untuk melindungi hewan dan tumbuhan dari pemburu-pemburu. Yang kedua adalah dilarangnya perburuan liar, karena hal tersebut dapat merusak habitat hewan. Yang terakhir juga digalakkannya kegiatan reboisasi, karena kita dapat melestarikan hutan-hutan yang tetap terjaga di Indonesia. Yang terakhir adalah pelestarian hutan eksploitasi. Hutan merupakan penopang yang sangat bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan di bumi. Maka dari itu, kita harus menjaga hutan tersebut dengan cara upaya itu dapat dilakukan dengan reboisasi atau penghijauan kepada hutan-hutan yang gundul. Yang kedua dapat dilakukan dengan sistem tebang pilih atau kita memilih-milih pohon-pohon yang sudah rapuh atau yang sudah tua saat kita akan menebang. Selanjutnya adalah menerapkan sistem tebang tanam atau kita menebang satu pohon, kita juga harus menanam satu pohon. Selanjutnya adalah melarangnya pembabatan hutan yang secara sewenang-wenang. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.